Lanjutkan saja ya, yang baiklah. Bapak Ibu, malam ini saya hanya ingin menyampaikan firman Allah untuk kita renungkan, kemudian kita amalkan. Saya sangat tertarik dengan temanya. Melalui apa itu? Meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jaga akidah dan ukhuwah Islamiyah. Yo temana alus bisa. Hebring caparan sunama hebring. Tapi jangan sekedar temanya, buktikan dina kahirupan. Punten. Barudak. Gandeng. Ibunya mana? Tidak ada yang mampu mengatasi barudak. Kecuali ku indung bak mana itu bisa itu. Ku indung apa bisa gue. Ibunya mana? Lanjut. Hati-hati nyebut lanjut ya. Bapak Ibu, saya sampaikan firman Allah surat Al-Fatah, surat ke-48 ayat terakhir. Ini jarang diungkap ini. Selama ini kan kalau muludan itu mubalik selalu menjelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi tentang seperti apa potret umat Nabi Muhammad sesuai dengan ukuran Allah itu jarang diungkap. Jauh-jauh dari Bandung saya ingin sampaikan ayat ini. Aku aja. Anaknya Dengarti, baru dapat dengarti. Sampai di mana biasanya? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu benar-benar Rasul Allah. La bisakin, la raibin. Jangan bimbang, jangan ragu bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar Rasul Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun dari Bapak Ibu sekalian. Muhammad bin Abdullah itu benar-benar Rasul Allah. Tidak boleh ragu. Hari ini masih ada saudara kita yang mengaku Islam. Mengaku Islam tapi meragukan kerasulan Muhammad. Maaf, siapa mereka? Kelompok yang mengklaim bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi mereka diberi istilah Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar Pak? Itu kelompok mengakui ada nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad. Jika itu mereka ikrarkan, maka tentu saja Bapak Ibu, statement mereka sama dengan mereka meragukan kerasulan Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan khataman nabiyyin, penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya kalau menyebut nama Muhammad untuk nabi, tambahkan sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua yang namanya Muhammad pakai sallallahu alaihi wasallam. Bisik di dia ayah ibu-ibu yang punya suami namanya Muhammad, kade jangan pakai sallallahu alaihi wasallam. Ini nama barokah ini. Karena para ulama mengajarkan kalau kita ingin memberi nama kepada anak atau cucu, untuk nama laki-laki, satu harus ada kecintaan kepada Nabi yang bernuansa terpuji. Muhammad, Mahmud,
Ahmad, Ahmed, Hamid, Hamdan, tapi tidak pakai ATT. Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hamid, Hamdan, tidak pakai ATT. Orang Sunda, Mamat, Mehmet, Momot. Sampai di mana BT? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk bapak ibu yang hadir malam ini. Jika kita ingin disebut umat Nabi, tolong miliki 5 ciri. Miliki 5 ciri. Ciri pertama umat Nabi Muhammad itu asyidda'u alal kuffar, tegas, keras terhadap orang-orang yang sangat kafir. Tegas di sini bukan bermakna kasar atau galak, merusak. Sebab ada kelompok militan, anak-anak muda baru belajar agama, lalu dibengkokkan pemahaman oleh oknum ustaz, asyidda alal kufar, tegas ke orang kafir, galak. Saudara kita Natalan lempari bom molotov, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyidda alal kufar. Salah paham, itu bukan jihad, itu namanya jahat. Beda sedikit antara jihad dan jahat. Semohon, semohon yang ada gancang yuk. Ada sini kok lewat, tewat, sunatan. Oh gawes ya, sunatan sini kok. Asyidah alal kufar itu pengertiannya adalah dituntut seorang pribadi muslim untuk istiqomah, teguh pendirian, tuh naon tah jaga akidah. Cing arti ieu jaga akidah teh naon? Asyidah alal kufar. Makanya saya tadi merenung, hebat di nomor tema teh ieu. Wawanianan ngajaga akidah pada ieu. Harus punya keberanian, ketegasan sikap, konsistensi yang tinggi ketika kita berinteraksi dengan saudara kita di luar Islam. Saudara kita di luar Islam itu secara umum, maaf ya, 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Majusi. Hanya 3 itu dalam agama. Mereka adalah guer muslim. Kelompok-kelompok kufar ketiga, 1 Yahudi, 2 Nasrani, 3 Majus. Apakah di Indonesia ada agama Yahudi? Tidak ada. Tapi jangan pernah lupa, di Indonesia banyak orang yang ngaku Islam, kelakuannya siga Yahudi, bahkan cenderung melebihi Yahudi. Coba lihat sekarang, anak-anak orang Islam tidak malu-malu lagi perempuannya rambutnya dicek warna orange, gulali. Bangga dia jalan pamerkan warna rambutnya. Anak-anak gadis sekarang tidak malu pakai kolor. Tidak boleh diperlihatkan legging ibu di depan suami orang lain, apapun alasannya haram. Sama dengan memperlihatkan aurat. Kalau ibu mau pakai legging di depan suami ibu, pahalanya besar karena menyenangkan suami, dan suami itu senang. Lanjut.
Ikhwatu iman, yang dimaksud tegas dengan saudara kita di luar Islam itu di saat interaksi kita bersentuhan dengan urusan ubudiyah, ibadah, akidah, syariah, tidak boleh kerjasama. Kalau urusan muamalah, mohon maaf, di sini Pak RW mana Pak RW? Pak RW, kalau di sini ada warga bapak yang bukan muslim, beri rasa aman, beri rasa tentram, perlakukan sama dengan yang lain. Dia saudara kita, dibolehkan kita bersikap baik, boleh hidup bertetangga dengan kita, berbangsa bernegara boleh dengan kita, membangun ekonomi negeri ini seluruh komponen anak bangsa apapun agamanya silakan bergotong royong. Itu wilayah muamalah. Berbisnis dengan mereka boleh, tetapi kalau sudah masuk wilayah ibadah, akidah, syariah, KD, tidak boleh kerjasama. Pak Lurah, Pak RW, ada warga kita Natalan, Pak Lurah diundang, Pak RW diundang. Saya ingatkan, ini sudah masalah ibadah, tidak boleh hadir, tidak boleh hadir Pak Lurah. Mau lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, termasuk seorang presiden sekalipun, kalau dia mengaku muslim, temenang hadir dalam prosesi ritual agama di luar Islam. Mana dalilnya? Lakum dinukum wahid. Nabi saja dimarahi, Nabi saja dilarang. Tapi kan Pak, saya kepala desa, semua masyarakat, betul. Tapi kalau sudah urusan ibadah, Pak Lurah sebagai muslim, tidak ada istilah toleransi beragama lalu Bapak hadir. Kalau seorang lurah diundang Natalan hadir, itu sama dengan bukan toleransi, itu mengintervensi ibadah orang. Kalau yang namanya toleransi beragama, ciptakan suasana kondusif, jangan ganggu ibadah mereka, beri rasa aman dan nyaman. Itu yang namanya toleransi, bukan ikut-ikutan. Sumohun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagimu Natalanmu, bagiku Idul Fitriku. Jelas, jaga akidah. Sekarang kan banyak orang Islam ini beragama mengintervensi logika dan perasaan. Masa hadir saja tidak boleh? Nabi yang mencontohkan, Nabi pernah diundang dalam urusan ibadah agama kafir Quraisy. Hampir-hampir Nabi memenuhi. Allah menurunkan firman-Nya itu. Dan Bapak saya yakin surat Al-Kafirun pasti banyak yang muridin. Kalau Al-Ikhlas hafal bisa. Ya Al-Kafirun. Saya kalau ngebimbing umroh, ngebimbing haji, ngetes bapak-bapak baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu lancar semua. Al-Kafirun murid kabeh. La a'budu ma ta'budun ma ta'budun la a'budu. La a'budu ma ta'budun ma ta'budun la a'budu. Murid terus. Dia bilang, kok panjang ya Pak? Ente murid. Ada yang begitu di sini Pak? Kade, tong nekat. Jadi kalau sholat berjamaah jangan berani-berani di belakang imam. Sebab orang yang di belakang imam harus siap menggantikan posisi imam kalau imam itu batal. Jadi jangan ngajago. Imam harus waktu kamu di Mekah, di Madinah itu minimal 5 muhafaz. Nge-backup imam utama. Imam utama hafal Quran, ini hafal Quran untuk menjaga imam lupa. Jadi orang khusus itu. Orang mah kadang-kadang mentang-mentang kolot di belakang imam. Imam baca Al-Kafirun muridin la a'budu ma ta'budun ma ta'budun la a'budu. Tak eta nunulungan teh nunu tukang.
Semua imam sudah ngadehem. Maksudnya tolong. Astagfirullah. Kira aku ngaji sampai di itu. Urusan ibadah tidak boleh. Ini tadi kan Pak Lurah sudah punya komitmen, siap mendengar, siap mengamalkan. Sami'na wa ata'na. Jadi jangan ada keraguan. Dan inilah aturan main dalam hidup bermasyarakat. Ada batasan-batasan, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Apalagi asyidda alal kufar itu, orang Islam tidak boleh mengikat pernikahan dengan orang di luar Islam. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala ammatun mu'minatun khairam min musyrikati walau a'jabatkum. Surat Al-Baqarah ayat 221. Di ujung ayat itu ada pernyataan mengapa orang Islam tidak boleh menikah dengan orang musyrik. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka menikahimu dalam rangka mengajak ke neraka. Jadi maaf ini ya, ini sudah masuk masalah fikih dan selalu ada perbedaan pandangan. Tapi saya lebih memilih pendapat ulama fikih, haram, tidak boleh nikah beda agama. Di saat ada orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan berani-berani nikah beda agama, maka dia yang mengaku muslim serta merta jika nikah itu berlangsung dia sudah tergolong kufur i'tiqad, kufur akidah, sama dengan murtad. Konsekuensinya kalau dia meninggal dunia tidak boleh didoakan. Ini berat, makanya harus paham. Saya bilang ini jarang diungkap. Katanya boleh laki-laki muslim nikah dengan perempuan ahlul kitab. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan, tidak ada wanita yang paling musyrik, yaitu wanita yang mengklaim, wanita yang mengakui Isa itu anak Tuhan. Jadi tidak ada lagi wanita ahlul kitab. Kalau ada wanita ahlul kitab, itu batasannya al-muhsanat. Perempuan ahlul kitab itu al-muhsanat. Apa al-muhsanat? Suci tauhidnya, suci akidahnya, suci kitabnya, suci ibadahnya. Hari ini kalau ada yang begitu pasti pindah ke Islam. Jeung arek naon nikah jeung beda agama mau apa? Asep, saya kalau jadi penasehat agamanya, kalau jadi penasihat agamanya, saya akan tegas. Neng, kalau laki-laki yang sudah main tangan, laki-laki yang sudah kasar secara fisik dan psikis, tidak ada toleransi dalam agama. Allah sangat melaknat, Nabi sangat melaknat laki-laki nu galak ke pamajikan. Setuju Bu? Saya minta Bapak entong galak ke pamajikan. Suami yang galak kepada istri dilaknat Allah. Dan ingat Bapak, istri itu bukan milik Bapak. Istri Bapak itu anaknya mertua. Bapak sebagai suami hanya punya hak guna pakai. Semarah apapun Nabi dengan istrinya, Nabi hanya diam. Tidak pernah nyarekan, siapa bedebong? Tidak. Apalagi pakai tangan. Tidak, Nabi mah tipe suami yang bisa menenangkan hati istri. Pandai memuji. Manggil Siti Aisyah saja, Humairah, istriku yang kemerah-merahan.
Kata Imam At-Tirmizi, Siti Aisyah itu disinyalir berkulit putih. Kalau malu memerah dan itu menambah kecantikannya. Sehingga Nabi memberi gelar Humairah, istriku yang kemerah-merahan. Dan Siti Aisyah tersanjung disebut Humairah. Jadi bapak kalau manggil istri harus yang menyanjung, jangan moyokan. Apa moyokan bahasa Indonesianya? Jangan mengata-ngatain. Pemajikan badan gede, lewut. Pemajikan tarang maju, nong. Pemajikan kulit hidung, dong. Tidak boleh dikoyokkan tapi ditikah kumaha. Kudu memuji. Tapi bapak tidak perlu manggil istri Humairah. Lihat dulu warna kulit istri bapak. Kalau warna kulit istri bapak putih boleh Humairah. Kulit istri bapak hitam bukan Humairah, Humagedeng. Ya paling tidak pakai intonasi lah. Silakan bapak boleh manggil istri mama, mami, apa saja silakan, itu hak bapak. Mau mama, mau mami, mangga. Tapi sesuaikan dulu dengan beras yang dimakan. Kalau bapak makannya dengan beras Cianjur, Pandan Wangi, Setrasari, boleh mama, mami. Tapi kalau dengan beras Kin, mawe. Sesuaikan Jepara. Ayo makan jam hulu pedang. Panggil salah di papa. Terus abah, weh abah. Pada anak-anak sekarang belum nikah sudah bubak bebek. Itu mana itu? Belum nikah sudah beb. Sampai di mana, Bu? Terus terang saja saya baru pertama kali punya jamaah begini, Bu. Dari sini bebek. Liar ya jamaah. Meski beda konsumsi jadi. Beningan sih itu saya. Alhamdulillah. Bisa ketawa begini nikmat. Oho, utang oho. Ayo tukang anjung deh. Entong dijawab. Terus ka ambe. Ibu bapak, mau apa mencari nafsu syahwat dunia? Kasep ada tungtungnya. Tampan itu ada ujungnya. Kalau mau cari calon suami, ibu buat minantu nanti harus yang seakidah, seagama. 2, berkualitas keislamannya. 3, punya komitmen, sayang kepada anak kita. Kata orang Sunda, nyaah. Lain bobo, nyaah. Kalau nyaah itu di atas bowo. Kalau bowo itu temporer. Karena lebih melihat sisi fisik. Tapi kalau nyaah, totalitas. Luar jero. Nyaah. Dan saya ke istri saya nyaah. Istri soleha itu ijana jorta ilaiha sarakan. Setiap dipandang suami menyenangkan. Dia punya 5 kecantikan. Istri soleha itu punya 5 kecantikan. Cantik wajah, pinter dandan. Tapi dandannya sesuaikan dengan umur. Jangan umur 70 tahun bikin alis Krisdayanti, bulu mata Sahrimi. Cek salah bilang, ya topeng monyet gimana? Yang penting bersih, harum, itu intinya. Bersih dan harum. Nanti menjelang tidur ibu tolong mandi. Setelah mandi sisir rambut ke belakang, jangan pernah ke depan. Bayangnya lawan bar majikan nyisir ke hareup kabayang lompat kabeh sisir ke belakang itu make bedak ipis
pakai lipstick ipis, bila perlu pakai baju ipis. Ya paling tidak pakai legging. Tapi amat ya, leggingnya jangan yang kelas 1, yang kelas 2, suka gampang sobek. Kan ada yang beli legging di Cimol 10.003, pas nonggeng fred. Dandan bu, dandan. Tapi apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Sekarang banyak perempuan sebagai istri lupa itu. Tidur rambut gelap, muka di masker, pakai yang namanya daster yang biasa dipakai di dapur, bawang cengkeh terasi nempel. Ceksa lagi aing asa tidur di dapur, bulu ketek dicium bau hasil. Ini mah tinggal melibon teh. Ya aku tengah putih ngajak maruja. Mandi itu, bapak-bapak juga harus mandi. Jangan istri mandi si bapak ente di kolor bolong, bulu ketek bau belut. Mandi bang, saya pulang selama nanti mandi. Kebetulan ditakdirkan di rumah dari dulu sudah masang shower, mereknya Daldruk, produk Holland. Oh saya pulang ceramah jam berapapun. Sampai di mana bu? Asyidah alal kufar, orang Islam tidak boleh mendoakan mayit yang bukan Islam. Allahu Akbar. Kalau ada tetangga kita, kerabat kita meninggal dunia, dia kita tahu bukan Muslim, sedekat apapun kita, secinta apapun kita dengan mayit itu, tolong Bapak Ibu harus tahu, dalam Islam itu cuma dua yang tidak boleh. Satu, mendoakan mayitnya. Kedua, mengikuti prosesi pemakaman menurut ajaran agamanya. Selebihnya boleh. Mana dalil yang mengatakan orang Islam tidak boleh mendoakan orang mati di luar Islam? Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 113. Makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surat At-Taubah 113 tentang larangan orang Islam mendoakan orang mati yang bukan Islam. Walau kanu uli qurba, walaupun yang mati itu orang terdekatmu, bapakmu, ibumu, anakmu, kalau beda agama meninggal dunia, tidak boleh kita mendoakan. Ini asbabul nuzul ayat ini, diantaranya ketika Nabi di saat paman tercintanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib dalam keadaan sakratul maut, Nabi berjuang sekuat tenaga agar pamannya mengakhiri hidupnya dalam bertauhid. Tapi Allah tidak memberi hidayah. Allah tidak memberi hidayah. Abu Thalib tidak sanggup berucap la ilaha illallah sehingga dia mati dalam keadaan musyrik. Karena Nabi sangat sayang cinta kepada pamannya, bersikeras ingin mendoakan, dan Allah tahu gerakan hati hambanya apalagi Nabi. Maka Allah turunkan ayatnya, makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Itu ayatnya. Jadi Pak Lurah, Pak RW, Pak DKM, kalau ada yang meninggal dunia bukan Islam, kita boleh melayat, boleh, takziah boleh, tapi jangan banyak bicara. Kalau ada yang meninggal bukan Islam, jangan banyak bicara. Cukup berkata, kami ikut berduka, titik. Tapi titiknya jangan disebutkan dalam hati. Jangan ada kata-kata sing sabar, sing tawakal. Dia tidak ngerti apa itu tawakal, nggak ngerti. Kalau sudah sing tawakal,
begitu nak pasti mudah-mudahan. Kalau sudah mudah-mudahan pasti arek ngadoakeun. Makanya singkat saja, kami ikut berdoa. Toris, Bali, jangan lama-lama hari tahun. Ayo disuguhan, Bali. Karena jasad mereka sedang dilaknat. Ayu ajimahu biha fid dunya wal akhirah. Mereka itu sedang diajak dunia akhirat. Ini Quran. Semohon. Bagaimana kalau mayit saudara kita yang tidak seagama, tidak ada yang gotong, apa boleh digotong? Boleh. Dipegang mayitnya? Boleh. Katanya najis. Orang-orang di luar Islam itu najis di mata Allah bukan tubuhnya, akidahnya, keyakinannya kotor di mata Allah. Tubuhnya mah bukan najis. Kalau ada ustadz yang mengatakan tidak boleh pegang mayit orang di luar Islam, bagaimana kalau ada yang tabrakan? Siapa yang main kursi itu? Ganteng ya? Masa ada mayit, kita bertanya ke mayit, kamu muslim? Bagaimana kalau mayitnya jawab, bukan? Kotor. Tentunya tanya ke mayit. Daging babi itu haramnya dimakan. Disentuh boleh, dipegang boleh, tapi megang-megang daging babi tidak ada kerjaan. Mau apa megang-megang daging babi? Seperti tidak ada lagi daging pegangan. Lo pakai nih daging cenderung. Ya bu, nah sebelumnya sini bu, halus tasirnya. Naik. Alkohol pak haramnya diminum. Setetes, sebotol sama saja haram diminum alkohol itu. Tapi kalau kita ke masjid nyemprot minyak wangi mengandung unsur alkohol kadar sekian persen, gak jadi masalah. Yang tidak boleh minyak wangi itu diuyup. Yang tidak boleh. Ya kalau saya nguyup minyak wangi, awes ya. Daripada nguyup minyak wangi, mending nguyup bajigur. Buku mengenai. Lanjut. Yang kedua, Bapak Ibu, karena besok pagi saya ceramah lagi, subuh jam 8 ceramah, jam 9 lebih lebaran ceramah, pada Johor dengan keluarga besar Pak Ridwan Kamil, pada asar satu lagi, terakhir pada Isya. Ini bulan Rabiul Awal, bulan penuh barakah buat saya. Kalau kata bahasa orang bisnis itu full order. Kalau kata orang Sunda, marema. Marema itu istrinya. Marema. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling sayang menyayangi antara sesama muslim. Pak DKM, tolong masjid kita jangan eksklusif, harus netral, jangan kental satu kelompok saja. Ini bukan masjid NU, ini bukan masjid Persis, bukan masjid Muhammadiyah, bukan masjid Al-Irsyad, bukan masjid Syarikat Islam, masjid umat Islam. Jadi jangan ribut, jangan sampai imam NU orang Muhammadiyah keluar bikin masjid baru. Akhirnya satu RW 5 masjid yang kosong kabeh. Mudah-mudahan di sini tidak begitu ya. Harus bersatu. Kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dan. Seperti bangunan saling kuat menguatkan, bukan saling runtuh meruntuhkan. Kita harus arif, kita harus bijaksana, harus saling menghormati. Persoalan pandangan fikih ada berbeda, saling menghormati. Yang satu tasawuf curugnya diuyak-uyak, yang satu tidak diuyak-uyak.
Masing-masing punya dalil. Yang tidak boleh itu tasawuf curukan sing wae. Tuhun. Lanjut. Jadi umat Islam di sini tolong bersatu. Ibarat jari di telapak tangan, masing-masing punya fungsi. Jempol tukang muji, halus, tukang muji dia. Pasti dalam lingkungan ada orang yang pintar muji, halus. Iya iya. Mana ada orang muji, halus. Dia tukang muji dia. Ada juga orang hidup dimanapun tukang perintah-perintah, ya curug. Tuh. Ya curug. Tukang nitah wae banyak. Ayah. Kawin aja nitah wae. Nyumbang hidup. Nah, ini mah yang tengah bijak, gerakannya terbatas, dia tuh mengimbang. Sok iya mah terbatas ini. Kayak ini juga manis, pemanis saja ini. Sok lamun dia kok kayak gitu. Pemanis. Ini yang kecil jangan dianggap sepele. Dia punya peran yang maha penting yang tidak semua orang mampu. Sok ayah korong iya. Iya mah spesialis no kotor-kotor ya. Kotor-kotor kucing hir kabeh. Untuk tahu apakah ayam ini mau ngendok atau tidak kuning. Ayam ketok. Ayam kena beren. Dibuktikan kucing. Lamun ku ieu mah ngagerawok ayamnya. Semohon negara kanjang ya. Umat Islam harus bersatu. Kalau jari ini bersatu, set. Tinju, tarik. Bea 10 kilo keangkat. Bersatu. Tok misah kabeh ke akur. Angkat beas. Mbok aing. Ieu salahna. Gelut. Mbok aing ah, ieu tungtung. Nah hiji umat Islam kudu ber. Ini yang kita harapkan. Sampai di mana kita? Yang ketiga, umat Islam yang disebut umat Nabi adalah tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka sehari-harinya ruku dan sujud. Bimakna sholat itu identitas umat Nabi. Kalau bapak ibu mau dapat syafaat Nabi, tolong jangan tinggalkan sholat. Bainal abdi wal kufri tarkus sholat, wa man tarkaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Tapi kafirnya kafir amali. Pak DKM, masjid kita penuh tidak subuh? Berapa sah Pak yang DKM? Ini bapak-bapak ngejawabnya dari seri 10 sah lebih semua. Orang semua ya Pak ya. Bisi campuran dan jin. Kenapa saya tanya subuh? Mengukur kualitas orang Islam itu sholat subuhnya. Kalau orang Islam sudah mampu sholat subuh berjamaah di masjid, jangan pernah ragukan iman orang itu. Karena orang munafik, maaf ini, orang munafik boro-boro bisa ke masjid, mendengar azan subuh pun tidak mampu. Allah tidak memberikan kemampuan kepada orang munafik untuk mendengarkan azan subuh. Kenapa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa innahu lahu qarin. Siapa saja orang yang selalu membantah perintahku, ku biarkan dia hidupnya disetir setan dari bangsa jin yang ada pada tubuhnya. Ini setiap orang lahir ke dalam dunia sudah dilengkapi setan bangsa jin. Orang Sunda sering menyebutnya jin korin. Apa korin? Yang menyertai. Jangan bayangkan setan itu seperti yang digambarkan dalam film-film setan di TV. Ada film setan di TV kebanyakan diperankan oleh perempuan, jarang oleh laki-laki.
Ada setan laki-laki di TV satu kolor hijau. Sekarang sudah tidak ada lagi itu kolor hijau. Tapi yang paling banyak setan di TV perempuan semua, Bu. Nini lampir, tidak ada aki lampir. Nini peret, tidak ada aki peret. Susur ngesot, tidak ada mantri ngesot. Kalong wewe, tidak ada kalong wowo. Kuntil anak, tidak ada kuntul anak. Kesimpulannya awewe pijuni. Sampai di mana, Bu? Orang, Pak, saya mohon maaf nih, Pak ya. Kalau Bapak selama ini tidak mampu mendengar azan subuh, cepat istighfar. Itu pertanda Allah sudah meninggalkan kita. Kubiarkan engkau hidupnya di setir setan yang ada di tubuhnya. Allah lari, kita tidak dilindungi. Sehingga setan bangsa jin dominan. Azan dikumandangkan, tidak terdengar di waktu subuh. Setannya mengencingi telinga Bapak. Makanya istighfar bil lisan, astagfirullahaladzim. Istighfar bil qalbi, menyesali tidak akan mengulang lagi. Istighfar bil amal, maka ketika mendengar azan berangkat ke masjid. Itu sebabnya Pak DKM saya beri saran khusus subuh yang azan tolong yang terpilih, yang merdu, menyentuh kolbu, jangan sembarangan. Karena ini sholat spesial. Semua orang Islam ada di rumah semua. Tolong muadzinnya yang merdu, menyentuh kolbu. Jangan oleh kakek-kakek. Azan itu pakai jiwa. Allahu Akbar. Pakai jiwa subuh mah. Jangan pakai nafsu. Mana ada yang pakai nafsu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang dengar ganeng. Subhan. Imamnya yang terpilih, makhrajnya terjaga, qiraahnya merdu, surat yang dibaca variatif, gonta-ganti. Jangan mimpin sholat berjamaah. As-salatu ala waqtiha wal jamaah bil masjid. Itu yang tepat waktu berjamaah di masjid. La salata lijaril masjid illa bil masjid. Tidak ada salat buat laki-laki yang rumahnya bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Berapa jaraknya? Arba'un daron jaron. 40 rumah kanan kiri masjid, 40 rumah depan belakang masjid, 160 rumah seputar masjid. Kudu ke masjid. Bangun, kata Rasul, jika kalian tahu keutamaan sholat berjamaah, maka kalian akan membela diri dengan merangkak. Kalau orang sunat ngarondang, membiarkan telapak tangan dan lututmu berdarah-darah, karena Allah sangat mencintai orang yang menuju ke masjid sholat berjamaah. Nanti kita lihat ini setelah pengajian, besok penuh tidak? Namun penuh berarti berhasil lagi deh. Namun berhasil penuh hari ini. Lanjut, Bu. Apa boleh ibu-ibu ke masjid? Boleh. Katanya lebih utama di rumah. Itu kondisional. Di awal perkembangan Islam, Nabi melihat kaum muslimin, bapak-bapak terlalu banyak, daya tampung kapasitas masjid itu kurang, oleh laki-laki sudah penuh. Maka untuk menghibur perempuan lebih baik di rumahnya supaya menghibur. Tapi fitrahnya bukan berarti ibu dilarang ke masjid sekarang ini. Silakan, sok ibu ke Mekah, ibu ke Madinah. Saya tidak melihat ada ibu-ibu sholat di kamarnya. Semua ngabring ke Mekah, ke haram. Pakai baju, pakai mau kena, jam 3 malam sudah ngabring sidak pinguin.
Pulang dari Makkah, aduh kan masih. Padahal itu didikan itu teh. Semohon. Tapi ibu kalau ke masjid pastikan aurat ibu sudah tertutup. Kedua, ibu di masjid jangan bicara. Suara wanita itu aurat. Semohon. Ketiga, jangan pakai minyak wangi yang menyengat. Harus lembut perempuan mah. Kalau ada perempuan pakai minyak wangi, ada harapan lawan jenisnya terpikat di mata Rasul setara dengan pelacur. Perempuan tidak boleh wangi-wangi minyak wanginya, kecuali depan suami. Silakan mau pakai 2 botol mana kan ini. Yang keempat, supaya cepat nih, Bandung lumayan kan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Seorang pengikut Nabi Muhammad memiliki mobilitas kerja yang tinggi, semangat juang yang prima, kreatif, inovatif, peka, gaul hidupnya, bersosialisasi, berinteraksi, bergerak, manfaat untuk umat. Itu umat Nabi. Tidak diam di rumah saja, jempe, disuruh jadi RT tidak mau, tapi pidato pangtarikna. Ayang gitu dah, terbalik. Kan jadi RT RW mah, Masya Allah, gaji tidak ada, dicarikan terus. Kalah jam sana, terbalik. Sok mana yang balik jadi RT? Belum. Komentator ya. Oh, Pak, itu jemaah itu. Pidato terus anggota dewan lain sih ya. Harusnya Pak RW capek gawe, jelek semuanya jelek, kenapa ada yang bagus. Tapi kalau disuruh jadi RW, pidato siap. Lanjut. Semangat cari nafkah Pak, jangan kalah dengan hayam. Hayam tidak sekolah, instingnya dia gunakan. Jam 4 subuh hayam itu sudah berkokok, loncat dari kandang, pura-pura ucap pacam. Teri kosong jam 4 sore penuh terinya. Naik lagi ke kandang, keprek-keprek kukuruyuk. Bertandakan bahwa dia berhamdalah. Nuhun ya Allah, nuhun. Itu terjemahannya. Saya juga bertanya ke hayam. Hayam setiap hari telinya kosong, jam 4 sore penuh. Kenapa? Ikhtiar. Kita juga ikhtiar. Jadi orang Islam kudu semangat cari dunia, jangan jadi penonton. Subhan Bu, tolong bantu suami. Kalau dapat uang dari suami berapapun, hargai dan syukuri. Caranya begini Bu, kalau suami memberi uang 100.000 sehari ke ibu, tatap wajahnya, terima uangnya, alhamdulillah, nuhun. Mengapa ini harus dilakukan? Kullu jasadin nabatas sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram akan jatuh dari api di akhirat. Jadi kalau suami memberi barang haram kepada anak istri, sama dengan membakar daging anak istrinya di akhirat. Ada hati-hati Pak. Semohon Bu. Terakhir, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Di wajah umat Nabi ada tanda-tanda bekas sujud. Apa artinya? Bikasrotil ibadah. Karena sebab dia banyak ibadah, hatinya tentram, maka terekspresikan di air wajahnya ketenangan batin, optimisme, dan ada cahaya iman. Saya lihat ibu bapak yang hadir di sini bercahaya wajahnya. Cahaya iman. Dan itu tidak dimiliki oleh orang yang tidak pernah ibadah. Saudara kita orang Cina, saudara kita orang Eropa, Amerika, kulitnya putih bahkan bule, tapi kalau dia tidak pernah ibadah kepada Allah, rumah. Apa Indonesianya rumah? Rumah itu tidak bersinar, suram. Kalau bahasa Sunda banyak rumah kulehe, caludi.
cedera. Ya itu. Ibu mah bersinar, bapak bersinar. Pertahankan. Ini cahaya iman. Yang meredupkan cahaya iman itu jina. Sekali jina redup. Makanya wanita panggilan redup daya sinar. Ibu mah bersinar. Bapak RW lurah bersinar. Kalau nggak percaya doa kaca nih, ngaca nih. Saya pernah sholat kemarin ngebimbing umrah saya 17 saya. Saya sholat tahajud di depan Ka'bah. Di sebelah kanan saya ada orang Sudan berkulit hitam. Saking hitamnya saya terasa putih. Betul. Abdi nadaktaan. Nggak taunya dia lebih hitam. Tapi waktu saya lihat wajahnya bersinar. Hafaz Quran. Tahajudnya baca Quran di talan. Bersinar. Saya ingat Bilal bin Rabah seperti ini si Ganayo. Bersinar. Allahu Akbar. Jadi cahaya iman akibat banyak ibadah ciri umat Nabi. Semoga Allah menjadikan kita ikutan Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi